Ada Nurul. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Ada Ahmad Abdiwira. Hadir Pak. Terima kasih. Ada Ulil. Hadir Pak. Terima kasih untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan kedua ini. Tapi sebelumnya saya mau perlihatkan video dulu ya. Iya Pak. Ini ada 2 video. Nanti saya minta tanggapannya ya dari adik-adik terkait dua potongan video ini. Nah, potongan yang pertama. Ini ada video kerusuhan yang terjadi di Padang. Mungkin kalau sudah lihat video terbaru penyerangan terhadap jemaah anak kecil bawahnya. Ada teman-teman pernah baca kita selain Al-Quran ada yang pernah? Pernah. Apa kita? Kita Injil. Pernah ya? Kenapa Kenapa bisa baca itu? awalnya itu karena menceritakan tentang kebaikan terus hal-hal yang memang dianggap banyak menyimpang dari situ. Itu pinjam atau kebetulan ada keluarga Kristen? Iya, Google. Oh, di Google. Itu untuk menjawab rasa penasaran aja. Oke ya teman-teman. Jadi ada 2 potongan video. Ya, yang satu itu seperti yang tadi lihat sifatnya lebih ke kekerasan, yang satu lebih harmoni. Ya, nah, saya pengen pendapatnya dulu dengan pendapatnya ya. Apa hal yang Anda bisa deskripsikan dari 2 video itu tadi? Saya bisa mengambil kesimpulan dari kedua video tersebut bahwasannya kita tidak tahu apa sebenarnya masyarakat Muslim itu inginkan, karena saya rasa masyarakat Muslim ini tertutup dan tidak mau menerima agama lain. Jadi itu berada pada video yang pertama. Nah, tapi di dalam video yang kedua pun saya juga melihat bahwasannya ada salah satu pengajar di pesantren tersebut yang mengatakan bahwasannya saya dari kecil itu sudah berada di lingkungan Muslim dan menganggap bahwa dan menutup matanya itu bahwasannya tidak ada agama lain yang lebih baik daripada Muslim. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya ada beberapa orang yang mengambil prinsip bahwasannya tidak bisa menerima agama lain di lingkungannya. Tetapi saya mendapat kesimpulan dari video yang kedua yang di pesantren tersebut bahwasanya perbedaan itu bukanlah hal yang bertolak belakang, tapi itulah yang harus kita bangun supaya bisa menyatu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya, terima kasih. Yang pertama menunjukkan masyarakatnya sangat tertutup. Yang kedua itu menunjukkan aktivitas dari 2 kelompok berbeda agama, keyakinan, ya kan, yang memandang bahwa perbedaan itu adalah hal yang anugerah, seperti semboyan bangsa kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, ada lagi yang lain mungkin dari kuliahnya, cowoknya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pendapat yang saya berikan dari kedua video itu, dari yang pertama tentang kerusuhan itu menurut saya masih perlu diselidiki lagi, dan buat pembawa beritanya mungkin bisa dibuka lagi bahasnya, karena dari situ kan kita belum tahu apakah alasan dari orang itu melakukan kerusuhan tersebut kan mungkin karena memang apa semua masyarakatnya juga ikut serta, atau cuma beberapa kelompok doang, atau maksudnya apa alasannya mereka melakukan itu, apa memang karena nggak suka. Kan kalau kayak kita jadinya semua Islam kena, semua agamanya juga kena, dianggap buruk. Jadi mungkin masih perlu diselidiki lagi itu untuk kasusnya. Oke. So yang kedua ya menurutku bagus-bagus aja buat agama lain belajar tentang agama lain, karena
kayak agresif, ada yang radikal yang kayak musuh-musuhan semua. Kawan juga semuanya kebanyakan Kristen juga di sana. Di Medan ini ya. Iya Pak. Oke. Oke, terima kasih ya. Aplaus juga untuk yang pertama itu tabayun ya. Kurang kira-kira gitu kesimpulannya. Cek and recheck ya kan. Jangan sampai memang itu boleh jadi ya kan teman-teman yang diserang itu mungkin bikin kesalahan sehingga itu memancing kemarahan masyarakat di sekitar mungkin sekali lagi. Jadi perlu ada cek and recheck supaya ada keseimbangan informasi ya kan. Jangan sampai gara-gara satu peristiwa itu teman-teman Islam secara umum menjadi jelek ya kan, menjadi rusak identitasnya ya kan. Nah, sehubungan dengan video itu dan materi kita pada pagi hari ini, kira-kira kalau kita kontekskan kaitkan dengan komunikasi lintas agama dan budaya, apa kira-kira definisi ya konsep pemahaman yang Anda bisa bentuk atau bangun sendiri kalau kita kaitkan dengan komunikasi lintas agama budaya? Kan kalau saya Pak dari video tersebut tadi bisa dilihat bahwa di video-video juga dijelaskan tadi bahwa pentingnya itu kita berkomunikasi lintas agama dan budaya. Jadi kalau menurut saya komunikasi lintas agama dan budaya itu bagaimana kita bertukar pesan, bertukar informasi antar mata lintas agama yang kayak tadi misalnya Kristen dengan Islam, terus budayanya juga yang mungkin berbeda. Beragam budaya, jadi komunikasi lintas agama itu bagaimana pertukaran pesan dan informasi antar lintas agama dan budaya yang tujuannya itu untuk memberi pemahaman satu sama lain. Iya, pemahaman satu sama lain terkait agama yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda juga. Oke. Untuk menyatukan perdamaian. Oke. Dan ya. Terima kasih. Aplaus dulu deh. Jadi betul ya. Komunikasi lintas agama, interaksi, ya toh. Poinnya itu apa yang dimana kita interaksi untuk memberi pemahaman bahwa ini agama saya, begini tradisinya, begini kebiasaannya, ya toh. Saya kira banyak. Itu tadi dari teman kita satu yang lain boleh apa kira-kira definisi komunikasi lintas agama budaya menurut Anda? Boleh? Atau oke silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pandangan saya, komunikasi lintas agama dan budaya itu adalah proses interaksi yang dilakukan antara orang-orang dengan agama satu dengan agama lainnya, dengan mencapai tujuan pemahaman bersama, dengan akhir bisa jadi berakhir perdamaian, bahkan bisa menjadi konflik seperti yang dikatakan Pak Bapak. Ketika penyampaian informasinya bisa menimbulkan kecurigaan atau hal-hal yang negatif, pasti bisa menimbulkan konflik, tidak hanya menimbulkan tentang perdamaian. Oke, baik, terima kasih ya. Aplaus juga buat teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, di pertemuan ini terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan pemahaman tentang konsep komunikasi lintas agama budaya. Nah, kita akan lebih jauh ya kan memahami apa sebenarnya itu konsep komunikasi lintas agama budaya menurut beberapa akademisi. Lalu bagaimana kemudian kita mampu merasionalkan komunikasi lintas agama budaya dalam hal menyelesaikan masalah sosial keagamaan. Dan untuk ini definisinya ya, mulai dari Andreas, Salova, Sally. Ya. Kalau kata Andrea dan Dennis, komunikasi antara budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda budaya. Contohnya sini bangsa, etnik, ras, kelas sosial. Jadi budaya itu maksud juga ekonomi. Nah, ini ada asumsinya ya, atau logika di balik konsep itu. Yang pertama, bahwa setiap individu memiliki hak untuk meyakini dan menjalankan budaya atau agamanya. Sampai sini pendapat bahwa setiap orang punya hak untuk meyakini dan menjalankan budaya agamanya. Oke ya. Lalu yang kedua, setiap individu mempunyai hak untuk mengembangkan diri
mereka. Ya, karena ketika kita berkomunikasi deh, sebenarnya bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi kita juga berusaha untuk mengembangkan diri kita, potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kapan kira-kira hak itu bisa dicabut menurut teman-teman? Ketika tidak menjalankan kewajiban. Nah, oke, kewajibannya berupa apa contohnya? Hak bisa dicabut ketika tidak menjalankan kewajiban. Kira-kira kewajibannya apa itu? Tadi kata teman, betul. Apa kewajibannya sebagai masyarakat? Sebagai bagian dari masyarakat, apa kewajiban kalian sebagai masyarakat beragama, masyarakat berkeyakinan? Apa gitu? Apa? Tidak melanggar orang lain. Kenapa? Tidak melanggar hak orang lain. Oke, tidak melanggar hak orang lain, ya kan? Tidak melanggar hak orang lain. Ada lebih spesifik lagi kan? Itu tidak benar. Nanti spesifiknya apa sih? Kewajiban kita sebagai umat beragama. Jadi tidak bisa melanggar orang lain. Seumpama seperti yang tadi di Padang itu Pak, dia melakukan pembubaran terhadap kegiatan itu orang lain, gimana melanggar haknya. Nah, pada saat itu sejadi kita mencabut hak yang melakukan keputusan tadi, Karena dia berbuat apa? melakukan pembubaran terhadap ritual orang lain atau agama orang lain. Oke. Apa? Kalau dia melanggar aturan, perlu nggak dia cabut haknya? Iya. Perlu toh? Iya. Aturan Ya, aturan yang berlaku. negara, berbangsa, beragama. Ya, kan ini aktivitas agama itu boleh asal menciptakan ketertiban. Toh? Iya. Anda boleh beragama, berkelompok secara agama, sejauh itu menciptakan ketertiban. Oke ya, jadi betul ya. Ketika Anda melanggar kewajiban, hak Anda bisa ya ditanggung. Lalu yang kedua, setiap individu mempunyai hak untuk merawat, menjaga, mewariskan. Nah, setuju sampai di sini? Setuju ya? Nah, semuanya. 5. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai ya. Kalau istilahnya di mana? Di Bugis Makassar, di lokalnya tuh si bakal lebih, si bakal tahu dan si bakal ingat kan? Menghormati, menghargai, mengingatkan, ya kan, menegur, ya kan, meskipun itu teman akrab, tentu ingatkan kalau dia salah dan seterusnya. Dan yang terakhir, setiap individu punya kewajiban untuk memberikan ruang kepada siapapun. Kira-kira ayat apa yang bisa menggambarkan asumsi logika itu? Surah apa? Ya, kalau di pesantren apa kira-kira? Ada gunanya apa? Ya, apa itu? Lagu ini semuanya ini. Ya, artinya apa? Agama. Untuk agamamu, untuk agama. Ya, persis ya. Al-Fatihah ya. Jadi ya, untukmu agamamu, untukmu agamamu. Ya kan? Itu jelas loh. Secara semantik kan untukmu agamamu. Jadi ini agamamu, silahkan Anda bermain, ya kan? Berpraktek, berproses, berkembang dengan agamamu. Ini agamaku juga demikian. Nah, di tengahnya apa? Teritori, pembatas. Anda tidak boleh ku ini ke mu ke ku juga tidak boleh. Karena ada pembatas, batas teritori. Tahu sendiri kan kalau kita bicara batas teritori, kalau antara negara dengan negara ya kita harus respect. Tidak boleh kita masuk tanpa seizin orang. Kapan mau masuk tanpa seizin, mau melanggar. Gitu. Jadi hormati. Gitu kan. Ya kan? Terus surah berapa? Beda ya kalau salah itu. Ayat 48 atau 8. Tapi intinya begitu, kalau Allah mau kita diciptakan sama, satu gitu loh.
berbeda itu anugerah. Jadi teman-teman, memang Allah itu menciptakan kita berbeda. Maka apa perintah Allah selanjutnya? Yaitu saling kenal mengenal. Ya kan? Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu. Jadi ini tiga ayat yang kena ini. Al-Kafirun, Al-Maidah, Al-Hujurat itu kena. Berbeda pasti karena kau berbeda, saling kenal mengenal. Al-Hujurat, ya toh, jangan saling contoh-contohkan berkelahi karena berbeda itu. Dan yang terakhir, hormati satu sama lain untuk waktu. Oke, sebelum kita tutup, saya minta di antara kalian 2 orang lah ya. Dari kuliah yang kita lakukan pada hari ini, saya menyebutkan satu poin penting tentang materi yang diajarkan Bapak tadi, bahwa komunikasi lintas agama dan budaya adalah proses pertukaran pesan antara agama dan budaya, di mana agama dan budaya ini sangat kompleks. Jadi kita harus melakukan proses pertukaran pesan itu untuk memahami antara agama dan budaya, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Dan salah satu penyebab tantangan terbesarnya itu komunikasi antara agama dan budaya adalah stereotip yang muncul di masyarakat, di mana stereotip ini dapat menghalangi gaya komunikasi kita terhadap orang lain yang berbeda agama dan budaya. Oke. Teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih Pak tadi atas materinya. Dan untuk kesimpulan yang saya ambil terkait mata kuliah hari ini, definisi komunikasi lintas agama dan budaya, itu bagaimana ternyata definisi dari komunikasi lintas agama dan budaya itu bagaimana proses pertukaran pesan dan informasi terkait satu budaya atau satu agama ke budaya lainnya atau agama lainnya, dan itu bertujuan untuk bagaimana memahami satu sama lain terkait agama yang berbeda dan budaya yang berbeda. Terus adapun tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sehat, yang lebih harmonis, dan tidak ada perkelahian atau perselisihan antar umat beragama dan juga berbudaya. Terus juga terkait ada juga tentu ada tantangannya. Tadi banyak sekali tantangan yang harus diperhatikan. Tapi itu tadi ada stereotip dan juga prasangka, di mana stereotip yang terbangun di masyarakat itu terkait biasa suatu agama atau budaya itu masih perlu lagi untuk kita evaluasi dan kayak cross check begitu, karena itu akan menimbulkan prasangka yang mungkin berbeda-beda gitu, yang mengarah ke negatif terkait agama satu atau terkait budaya yang lain. Jadi sangat penting komunikasi lintas agama dan budaya, apalagi untuk kita ini generasi muda, untuk mempelajari supaya kita menjadi orang yang dewasa, tadi yang disebutkan dewasa dan toleransi. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memberi kesimpulan ya. Jadi intinya mari kita terus menggelorakan ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari praktek komunikasi dengan orang yang berbeda agama maupun juga berbeda budaya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan di tadi Al-Hujurat, ya kan, Allah pasti menciptakan manusia ya, laki perempuan berbangsa bersuku, maka karena itu saling kenal mengenal dalam perbedaan itu. Dan sesungguhnya manusia yang bertakwa adalah manusia yang ingin mengindahkan perintah dari Allah dalam artian saling kenal mengenal. Sekian dari saya, mohon kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.